Salam bagi kita semuanya, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan Epistel Minggu tanggal 18 Februari 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Impokapit. Artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dan tema khotbah kita, Tuhan menunjukkan jalan. Saudara-saudara, ketika kita merenungkan Minggu Impokapit ini yang artinya bila berseru kepadaku, aku akan menjawab. Di dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa kita perlu menemukan jalan untuk mencapai suatu tujuan yang akan kita gapai. Dan untuk mencapai tujuan itu, terkadang kita harus melewati jalan yang terjal, jalan yang mulus, jalan yang berliku, bahkan jalan yang berlubang-lubang. Tetapi ketika kita memiliki suatu komitmen dan prinsip untuk mencapai tujuan, maka jalan itu akan kita tempuh sekuat tenaga supaya kita sampai kepada tujuan yang kita nantikan. Saudara-saudara, di dalam khotbah kita pada saat ini ada seorang pengemis yang buta. Tentu dia pasti menginginkan suatu kesembuhan, dan dia meminta dan memohon dan berseru kepada orang yang tepat dalam firman ini, yaitu kepada Yesus. Tentu dia pasti menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan supaya dia dapat sembuh. Dan kita mendengar informasi dalam hal ini ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang lewat, dia berseru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudara yang kami kasihi, tentu bahwa seorang pengemis yang buta ini pasti mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya, dan dia pasti berusaha bagaimana supaya dia keluar dari segala pergumulan yang dia alami dalam setiap kehidupannya. Dalam berbagai pergumulan, kesulitan, ataupun kesusahan, kepada siapakah kita berseru? Tentunya, seorang pengemis yang buta ini, dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan bahwa ketika dia berseru, bahwa dia telah berseru dengan tepat. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dalam nats ini. Yang pertama, kita diajak semuanya supaya kita senantiasa berseru
memanggil nama Tuhan. Terkadang di dalam kesusahan, ketika kesusahan datang dan kesulitan datang kepada kita dalam setiap kehidupan kita, sering terjadi bahwa kita menyerah kepada situasi, menyerah kepada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Karena pergumulan itu dan persoalan itu membuat kita menjadi lemah, membuat kita terkadang berputus asa, kehilangan semangat dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa jalan yang harus kita tempuh supaya kita terbebas dari segala pergumulan yang kita hadapi. Beragam permasalahan dan kesulitan yang kita hadapi, ada yang datangnya dari dalam diri kita, dari keluarga, dari lingkungan, dari luar atau dari manapun, yang membuat kita terkadang semakin jauh daripada Tuhan. Seolah-olah bahwa jalan keluar tidak ada dari berbagai kesulitan yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita. Maka melalui Minggu Impokapit ini, kita diajak dan kita diajar supaya kita berseru kepada Tuhan. Karena seruan kita kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia. Bagi orang yang selalu bersabar untuk berseru dan memohon kepada Tuhan, maka seruannya itu tidak akan sia-sia. Karena dalam Minggu Impokapit ada pengharapan dan ada harapan yang diberikan kepada kita. Ketika kita berseru, maka kita akan menjawab. Maka berserulah kepada Tuhan dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Itu yang pertama yang kita lihat. Yang kedua, kita tidak boleh menyerah kepada situasi. Saudara-saudara, hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini memang penuh dengan pergumulan dan persoalan yang datang, yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tidak kuat di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk melepaskan diri kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Tetapi dalam kondisi pergumulan yang begitu berat dalam setiap kehidupan kita, maka kita perlu rendah hati dan datang kepada Tuhan dengan penuh kesabaran kepada Tuhan. Supaya dengan itu, ketika kita tidak menyerah, kita memiliki semangat dan kekuatan. Karena Tuhan akan memberikan dan menyertai kita, memberikan kita kekuatan dan memberikan kita hikmat di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan kita tidak boleh menyerah. Karena setiap persoalan dan pergumulan pasti ada jalan keluar. Dan kesabaran akan mendatangkan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Sehingga semangat itu membuat kita untuk pantang menyerah. Lalu yang ketiga, bahwa dalam hidup ini kita membutuhkan Yesus. Kita tidak bisa menanggung setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ada Yesus yang mampu menanggung segala hal. Ada Yesus yang dapat menolong kita untuk keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan seperti seorang pengemis yang buta ini. Ia datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus untuk memperoleh kesembuhan dalam setiap kehidupannya. Dia tahu betul bahwa Yesus berkuasa untuk mengangkat segala penyakit, mengangkat segala pergumulan yang dihadapi dalam hidupnya. Dengan iman, dengan yakin dia datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita beriman kepada Tuhan, bahwa kita sedang mengandalkan Tuhan, dan kita tetap membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita, kita tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam hari ini Yesus mengatakan kepada seorang pengemis yang buta itu, imanmu menyelamatkan. Saudara-saudara, maka iman itu begitu sungguh penting.
Maka iman itu adalah menjadi jalan bagi kita untuk menerima jawaban daripada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan imanmu menyelamatkanmu. Mari kita senantiasa beriman kepada Tuhan. Tentu Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam minggu Impokapit ini, mari kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan memiliki jalan yang terbaik bagi kita. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, dan selamat menikmati berkat Allah. Senantiasalah beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.